Kurangnya kesadaran terhadap bahaya membuang sampah sembarang, terutama sampah plastik. Lahan eks tambang emas di Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan terancam rusak parah. Kerusakan hutan parah terjadi di Nagari Tanjung Kaliang, Sijunjung, Sumatera Barat. Ratusan hektar hutan dirambah dengan menggunakan 5 alat berat. Raja Ampat, pulau yang dijuluki surga dunia terakhir di Indonesia, kini sedang terancam. Bukan oleh bencana alam, tapi oleh aktivitas tambang nikel yang mendapat izin dari pemerintah. Hujan lebat turun di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh Jambi, merendam ribuan rumah warga. Hingga Senin siang, banjir kian luas. Bagaimana proses evakuasi dan juga proses pencarian korban hilang di lokasi tanah longsor? Putihnya langit di ibu kota belakangan jelas bukan disebabkan kabut. Asap kendaraan bermotor menyatu menjadi polusi. Jajah langit. Saya rasa di Indonesia hutan terbesar yang terakhir hanya Papua. Kita tidak menjumbang uang untuk bangun negara, tapi kalau kita sumbang oksigen kan sudah cukup sebenarnya menurut saya. Jadi kalau macam kelapa sawit itu datang, jangan sampai saya punya anak cucu mereka tidak lihat cendrawasihnya lagi. Produksi makanan itu bukan dari darat biasanya lebih banyak, tapi dari laut. Nah kita nanti kalau 2050 lebih banyak plastik, kita mau makan plastik. Sadarilah akan dampak negatifnya dan mulai mengambil tindakan. Setiap langkah kecil memiliki dampak besar dalam menjaga keindahan dan keberlanjutan bumi kita. Ayo, wujudkan dunia estetik tanpa sampah plastik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anissa Zara Ramadhani dari kelas M251C, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Pelita Bangsa. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang harmoni hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Hak dan kewajiban merupakan dua hal yang harus berjalan seimbang. Namun dalam kenyataannya, masih banyak permasalahan di Indonesia yang terjadi karena ketidakseimbangan tersebut. Hak adalah segala sesuatu yang kita peroleh sebagai warga negara, seperti hak mendapatkan lingkungan yang bersih, aman, dan nyaman. Sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan, seperti menjaga lingkungan, menaati aturan, dan bertanggung jawab terhadap tindakan kita. Jika setiap warga negara menjalankan kewajibannya dengan baik, maka hak akan terpenuhi secara otomatis. Namun, jika kewajiban diabaikan, maka berbagai permasalahan akan muncul dalam kehidupan masyarakat. Salah satu contoh nyata adalah bencana banjir yang sering terjadi di Indonesia. Banjir tidak hanya disebabkan oleh faktor alam, tetapi juga akibat ulah manusia, seperti penebangan hutan dan pembangunan yang tidak terkendali. Menurut laporan berita, banjir besar di Sumatera pada tahun 2025 menyebabkan ratusan korban jiwa dan diperparah oleh kerusakan lingkungan serta deforestasi hutan. Selain itu, data menunjukkan bahwa kehilangan hutan dalam jumlah besar membuat alam tidak mampu lagi menyerap air dengan baik.
sehingga meningkatkan resiko banjir dan longsor. Permasalahan lain adalah kerusakan hutan yang semakin meningkat setiap tahunnya. Deforestasi yang terjadi dalam skala besar menyebabkan terganggunya keseimbangan ekosistem dan memperparah bencana alam. Selain itu, aktivitas pertambangan ilegal juga menjadi masalah serius di Indonesia. Contohnya, di Mandailing, Natal, Sumatera Utara, ditemukan bahwa hampir seluruh sungai tercemar merkuri akibat penambangan emas ilegal. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak pihak yang tidak menjalankan kewajibannya dan menjaga lingkungannya, tetapi tetap menuntut hak untuk hidup nyaman dan aman. Dari berbagai permasalahan tersebut, dapat disimpulkan bahwa penyebab utama adalah kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kewajiban sebagai warga negara. Banyak orang yang hanya fokus pada hak yang ingin diperoleh, tetapi tidak peduli terhadap dampak dari tindakan mereka. Padahal, kerusakan lingkungan yang terjadi akan berdampak kembali kepada manusia itu sendiri, seperti bencana alam, pencemaran, dan kerugian sosial. Untuk mengatasi masalah tersebut, diperlukan kesadaran dan tanggung jawab dari setiap individu. Kita harus mulai dari hal sederhana, seperti menjaga kebersihan, tidak merusak lingkungan, dan mematuhi aturan yang berlaku. Selain itu, pemerintah dan masyarakat juga harus bekerja sama dalam menjaga kelestarian alam dan menindak pelanggaran yang terjadi. Dengan menjalankan kewajiban dengan baik, maka hak untuk hidup aman dan nyaman akan tercapai. Sebagai kesimpulan, hak dan kewajiban harus berjalan secara seimbang. Permasalahan seperti banjir, kerusakan hutan, dan pertambangan ilegal merupakan bukti bahwa masih banyak kewajiban yang belum dijalankan dengan baik. Oleh karena itu, mari kita mulai dari diri sendiri untuk menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Dengan begitu, kita dapat menciptakan kehidupan yang harmonis, aman, dan berkelanjutan. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.